Alhamdulillah. Tapi nggak boleh dia membenci masa lalu. Jangan seperti sebagian kawan saya, ex Kristen masuk Islam jelek-jelekin Kristen. Nggak usah, mualaf aja. Nggak usah jelek-jelekin agama masa. Kalau ex Wahabi, ex aja, nggak usah jelek-jelekin, debat aja, nggak usah menghardik dan menghina. Semangat. Ciri-ciri orang yang belum keluar dari kegelapan hatinya, dia suka jelek-jelekin orang dan jelekin masa lalu. Ya? La yasma'una bidzikri Tahal Mustafa. Cinta kepada istri, kepada suami tidak boleh melebihi cinta kepada sang Nabi Muhammad SAW. Mau imannya sempurna? Benar, serius. Kita praktek nih ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La yu'minu ahadukum. Kamu gak sempurna imannya. Bahkan kalau ahli hakikat ngomong kepada saya, engkau belum dihitung mukmin hakiki hatta akuna ahabba ilaihi. Sampai aku sang Muhammad sang kekasih lebih engkau cintai dari dirimu, dari pasanganmu, dari pekerjaanmu, dari hartamu. Maka saya kasih kabar kepada orang yang donasi bikin maulid, antum gak usah merasa rugi. Itu Nabi pandang, itu Nabi catat. Kenapa? Nabi mengatakan, ya Allah, ini ada orang bikin maulid, dia berkorban untuk memaulidkanmu. Sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Ahlul Bait kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya tentang Abu Lahab. Abu Lahab masih paman Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia Abu Lahab, Abu Jahal, ini mereka ini masih ketemu nanti sana di atas. Mereka itu ketika Nabi SAW lahir pernah bahagia, memerdekakan budaknya. Maka kata Nabi SAW, setiap hari Senin itu orang walaupun disiksa di neraka, siksaannya dikurangi karena cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau udah gak cinta sama Nabi gimana? Kalau gak cinta sama istri, mau berkorban gak untuk istri? Mau korban untuk istri tetangga? Dicurigai kan? Sama orang ketemu di jalan, mau korban? Pasti gak mau. Mulai dingin. Ya, mohon maaf. La yasma'una bidzikri Tahal Mustafa. Tidaklah para pecinta mendengar nama Taha Al-Mustafa Sallallahu alaihi wasallam. Taha nama siapa? Taha nama Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka antum kalau baca surat Taha, Bismillahirrahmanirrahim, Taha, sirkan Sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah nggak? Gimana dia mantan pembina? Bid'ah nggak? Mantan wahai itu. Sekarang sorbannya hijau. Alhamdulillah. Tapi nggak boleh dia membenci masa lalu. Jangan seperti sebagian kawan saya, ex Kristen masuk Islam jelek-jelekin Kristen. Nggak usah. Mualaf aja, nggak usah jelek-jelekin agama masa. Kalau ex Wahabi, ex aja, nggak usah jelek-jelekin, debat aja, nggak usah menghardik dan menghina. Semangat. Ciri-ciri orang yang belum keluar dari kegelapan hatinya, dia suka jelek-jelekin orang dan jelekin masa lalunya. Ya. La yasma'una bidzikri Tahal Mustafa illa bihi ta'ashu wa adhabar rana. Luar biasa.
Tidaklah mereka para pecinta, ini pecinta semua kan, mendengar nama sang baginda sang Taha al-Mustafa yang disucikan, yang terpilih, illan ta'ashu, melainkan mereka langsung segar. Maka saya lihat ini kan malam Senin ya, besok pada mau kerja, tapi pecinta baginda Nabi Muhammad SAW nggak pernah capek, nggak pernah. Kata dokter, tidur normalnya sehari berapa? 8 jam, tapi para pencinta cukup 4-6 jam. Selebihnya bikin maulid at-tahajjud. Sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah bangun, Nabi masih berdiri sholat. Tidur lagi, Nabi masih berdiri sholat. Bangun lagi, Nabi masih berdiri sholat. Biasa suami istri kalau berkelakar kan parah. Sayyidah Aisyah itu ngomongnya begini, wahai baginda suamiku, kan engkau sudah diampuni, ngapain lagi? Kan omongan suami istri biasa begitu. Apa jawaban beliau? Aku bukan ingin dapat pahala, bukan lagi cari rezeki, bukan lagi mewiridkan jabatan. Berarti para pecinta, wiridan bukan untuk narik rezeki, itu bukan pecinta. Masa kita beramal-amal akhirat untuk ngumpulin dunia? Mohon maaf para kiai, tolong bimbing umat yang datang. Jangan sampai itu ahli dunia datang ke kiai untuk mengamankan dunianya dengan amalan kiai. Lo kiai kok mau-mau aja? Mau tapi bimbing. Oke, didoakan, diwiridkan, mahar. Bukan itu yang penting. Betapa anehnya orang mengaku cinta kepada Allah, lalu dia datang kepada ahlillah, kekasih Allah, lalu mengatakan, Tuan Syekh, Pak Kiai, tolong doakan saya naik jabatan, tolong doakan dagangan saya laku, toko saya rame. Ini orang datang ke wali Allah minta diamankan dunianya. Ini orang cinta dunia tapi soleh, sholat untuk ngamanin dunia, maulid untuk ngamanin dunia. Itu masa sudah beda ya. Itu dulu boleh orang begitu. Sama kiai kita dibiarin aja, penting orang maulid aja dulu, penting orang mau sholawat aja dulu. Ini zaman kebangkitan rohani. Kata Imam Syazili, sungguh dimurkai seorang hamba, dia beramal-amal akhirat untuk mengamankan dunianya. Hati-hati. Sungguh bohong cinta seseorang, dia datang kepada kekasih Allah untuk mengamankan urusan dunianya. Jadi kalau ada yang datang nih Pak Kiai, terima aja. Dia ngomong, tolong doakan pangkat saya, dunia saya, iyain, tapi bimbing pelan-pelan. Masa tahun lalu dia begitu, apalagi ini hari udah hari keberapa kampanye ini? Hari ketiga bukan? Kampanye resmi, kepada resmi udah lama. Yang paling parah apa Kiai? Saya mau ceramah, tapi sebelum saya naik 3 caleg ceramah duluan. Ketika saya duduk dia pergi. Saya bilang, aneh doain ente gak pilih. Ngomong gitu, saking keselnya. Enak benar mempolitisasi majelis kita ya. Nah, kita nggak pernah anti politik, nggak pernah. Bagi saya politik itu fardu kifayah. Mesti ada yang masuk partai, Pak. Mesti ada. Tapi jangan gitu caranya. Ya. Kiai ini naik, dia kabur. Ya, semoga suaramu kabur semua ya. Memanfaatkan majelis maulid untuk pekerjaan kesentak suara 5 tahun doang. Nauzubillah min dzalik. Malam ini gak ada caleg yang ngomong nih. Maaf ya. Pilih orang yang emang dia sukanya agama sebelum nyalek.
Udah sering hadir di majelis sebelum nyalek, ya. Ya, tapi masih mending juga sih yang hadir setelah nyalek, lumayan untuk saweran. Tidaklah para pencinta mendengar kisah baginda kecuali ruhaninya tergugah bahagia. Inta asyurana, langsung tergugah. Jadi kalau sakit badan, gundah gulana, mati sering majelis maulid. Cuma tadi nih para bro-bro ini semangat benar itu mukul-mukul ya, nggak capek itu tangannya, luar biasa ya. Semoga tangannya diberkahi ya, amin. Tapi satu usul, kalau pas doa dikecilin bunyinya, yang pas terakhir Rabbil kecilin, kalau perlu nggak usah. Bagian begitu kita mau connect hati kepada Allah Subhanahu. Yang lain hajar terus ya. Bayangkan kita lagi nyambut kehadiran nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih panjang Pak, saya pilih-pilih deh mana ya, yang gampang dijelasin ya. Apa kata beliau? Ini kita loncat. Ja'akum nur, lalu diloncat. Wastash'iran anwar man qila mata kunta nabiyan qala adamu kana baina turabi wa baina ma'in fastafiq min ghaflatin anda wa kun yaqzana. Sungguh telah datang nur kepada kamu. Kita loncat sedikit biar nyambung. Sang nur itu siapakah dia, wahai pecinta? Nur itu sudah ada sebelum baginda Nabi Adam alaihissalam. Bahkan nur itu sudah ada sebelum ada aras. Bahkan nur itu sudah ada sebelum bahannya aras dicipta. Saya sampaikan ini beberapa kali, terutama di majelis-majelis manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita sampaikan satu karya beliau namanya Sirrul Asrar. Beliau memulai dengan kajian Nur Muhammad SAW. Apa kata beliau? Menukil satu riwayat, Nur Muhammad SAW Allah ciptakan, Allah pancarkan 4.000 tahun sebelum aras dicipta. Lebih tua aras apa Nabi Muhammad? Nurnya Nabi Muhammad SAW lebih tua. Nih perhatikan ini hadis penting. Sayyidina Muhammad SAW di malam Mi'raj, malam Isra, diterbangkan. Sampailah di Tur Sina. Apa kata beliau? Ra'aitu Musa yusalli ala qabri. Aku melewati kuburan Musa dan aku lihat Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Hadis Sahih Bukhari. Ini hadis Sahih Bukhari. Kalau Bukhari udah beres sudah. Kata Sayyidina Muhammad SAW, aku melihat Musa di dalam kuburnya, tidak tidur, tidak mati, tapi di dalam kuburnya dia sedang sholat. Bermimpilah seorang imam bernama Abul Mawahib Asy-Syadzili. Siapa nama imamnya? Abul Mawahib Asy-Syadzili, bukan Abul Hasan. Ini pelanjut setelahnya, Abul Mawahib Asy-Syadzili. Apa kata beliau? Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku bermimpi ketemu ruhaniyah baginda. Kalau wali ketemu Nabi ngobrol. Kalau antum baru pecinta ketemu Nabi paling melihat orang itu Nabi ya, gitu doang. Tapi kalau wali ketemu Nabi ngobrol. Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili nanya, wahai baginda. Ini perhatikan kisahnya. Banyak orang, banyak kiai, banyak ustaz bilang, engkau sudah mati, engkau tidak dengar salawat kami,
maulid kami, engkau tidak tahu Fatihah yang kami kirimkan. Pertanyaan siapa? Imam Abdul Mawahib Asy-Syadzili. Apa jawaban Nabi di dalam pengalaman rohaninya? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ana mayyitun inda man lam yafqah anillah. Aku ini dianggap mati bagi orang yang tidak kenal Allah. Orang yang tidak kenal Allah. Maka siapapun malam ini yang meyakini rohaniah Rasulullah SAW masih aktif di alam kuburnya, rohaniah dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun gak ngaji kita, walaupun gak bisa nahu sorok, yang penting bisa nahu saraf. Ya, dia saraf semua ini ya.